0207009090 dari Prodi Manajemen Ekonomi kelas C. Di sini saya akan menyampaikan Dharma Wacana yang bertemakan cinta kasih dalam Hindu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para hadirin yang berbahagia, pada sore hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sebuah Dharma Wacana dengan tema cinta kasih dalam Hindu. Umat sedharma yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, karena astung kertawarenugrahanya kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang cinta kasih dalam Hindu. Umat Dharma yang saya sayangi, sudah menjadi kata yang terpadu antara cinta dan kasih. Tentu, makna kasih lebih dalam daripada cinta. Dalam mengasihi sudah terkandung makna mencintai. Cinta adalah perasaan pada kesenangan, kesetiaan, kepuasan terhadap suatu objek, sedangkan kasih adalah perasaan cinta yang tulus, lascarya terhadap suatu objek. Kenapa dalam mengekspresikan sikap ini selalu digunakan gabungan kata cinta dan kasih? Pertanyaan ini menjadi menarik ketika seseorang baru sampai sebatas cinta. Lalu, apa yang menjadi kebutuhan yang lebih tinggi lagi dari cinta? Dapat dipastikan jawabannya adalah kasih. Ternyata perbedaannya terletak pada kesanggupan dan kemampuan memahami hakikat cinta dan kasih. Adapun yang menjadi objek dari cinta kasih itu adalah semua ciptaan Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Ciptaan Tuhan dapat digolongkan dalam tingkat sesuai ekstensinya atau kemampuannya, yaitu Eka Pramana, ialah makhluk hidup yang hanya memiliki satu aspek kemampuan berupa bayu, seperti tumbuh-tumbuhan. Dwi Pramana ialah makhluk hidup yang memiliki dua aspek kemampuan berupa bayu dan sabda seperti hewan. Tri Pramana ialah makhluk hidup yang memiliki tiga aspek kemampuan berupa sabda, bayu, dan idep seperti manusia. Tri Hitakarana itu dapat menghayati lebih luas lagi ajaran cinta kasih diwujud nyatakan dalam interaksi sosial religius, yaitu antara sesama manusia atau pawongan, antara manusia dengan alam lingkungan atau palemahan, dan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau parahyangan. Ketiga hal ini dikenal dengan istilah Trihitakarana. Umat sedharma yang sedang berbahagia, adapun yang mendasari cinta kasih adalah ajaran yang menyatakan bahwa aku adalah kamu. Maknanya dikembangkan lagi, engkau adalah dia, dia adalah mereka, dan seterusnya. Inilah yang sering disebut dengan Tattwam Asi, yang dinyatakan dalam kitab Canda Yoga Upanishad 6.14.1. Umat sedharma yang saya banggakan, cinta kasih bukanlah sekedar penghias bibir atau buah bibir yang berbunga-bunga. Akan tetapi, sebuah realita yang tulus lascarya tanpa pamrih. Sesungguhnya, bagi siapa saja yang memiliki mencapai tahap ini, dapat dipastikan kehidupannya semakin tentram, tenang, damai, dan bahagia. Cinta kasih yang tulus, lascarya memberikan dampak yang sangat fundamental dalam memberikan arti dan makna kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Dimensi waktu yang lampau, yang sekarang, dan yang akan datang merupakan
perputaran cakra kehidupan yang harus dilalui dengan semangat, cinta kasih nan kunjung padam kepada semua ciptaan Sang Hyang Widiwasa. Dalam Bradharanyaka Upanishad Romawi 1.4.10 dinyatakan Aham Brahman Asmi, yang artinya aku adalah Brahman atau Tuhan. Sedangkan dalam Canda Yoga Upanishad Romawi 3.14.3 dinyatakan Sarwam Kalu Idam Brahman, yang artinya semua ini adalah Brahman atau Tuhan. Dengan demikian, tidak ada satupun di dunia ini yang lepas dari Dia. Menyadari bahwa asal dan tujuan kembalinya semua yang ada di dunia ini adalah sama, maka tidak ada satupun di dunia ini yang akan memiliki kekuatan hukum yang abadi kecuali Tuhan. Yang berbeda hanyalah jasad, materi yang sewaktu-waktu bisa berubah atau tidak kekal. Lalu apa yang harus dibangga-banggakan yang mengarah pada rusaknya perdamaian, kerukunan, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia di dunia ini? Sejatinya kebanggaan sebagai umat manusia yang religius ini karena berbudi luhur dan prestasi, mengekspresikan kebanggaan hendak dengan arif dan bijaksana serta menampilkan simpati. Hal ini hendaknya menjadi renungan bagi tumbuh spiritualitas, moralitas dalam rangka meningkatkan serada kepada Sang Hyang Widiwasa. Percaya kepada Tuhan sudah termasuk di dalamnya cinta kasih pada sesama manusia dan cinta kasih pada alam lingkungan. Umat sedharma yang saya muliakan, untuk mencapai keseimbangan cinta kasih dapat diwujudkan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal. Terlebih lagi memasuki abad modern dan global dibutuhkan pemikiran secara arif dan bijaksana. Di satu sisi dituntut bersikap rasional, namun di sisi lain masih diperlukan curahan emosi spiritual, terutama dalam hubungan manusia dengan Tuhan sebagai Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Jalan terbaik adalah bagaimana mensinergikan emosi spiritual dengan sikap rasional. Dalam hal ini, relevansi keseimbangan cinta kasih dengan abad modern lebih difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memegang teguh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman. Saling mencintai dan mengasihi satu sama lain dan kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan fisik akan memberikan keseimbangan cinta kasih dalam Yajurveda 32.8. Dinyatakan Saatah Protascha Wibuh Prajasu, yang artinya Tuhan terjalin dalam makhluk yang diciptakan. Cinta kasih dalam keluarga yang sangat menonjol bagi manusia modern mengenai konsep cinta dalam kehidupan berkeluarga dalam Weda adalah keterbukaan. Masalah kehidupan rumah tangga ialah menciptakan keseleraan dan kesesuaian seperti pada alam sesuai dengan hukum abadi atau reta. Umat sedharma yang saya cintai, dalam Atharvaveda Romawi 3.30 dinyatakan perkataan pendeta kepada kelompok keluarga, aku membuat engkau bersatu dalam hati, bersatu dalam pikiran, tanpa rasa benci, mempunyai ikatan satu sama lain seperti anak sapi yang baru lahir dari induknya. Agar anak mengikuti ayahnya dalam kehidupan yang mulia dan sehalusnya dengan ibunya, agar si istri berbicara yang manis, mengucapkan kata-kata damai kepada suaminya, agar sesama saudara laki atau perempuan tidak saling membenci, agar semua bersatu dan menyatu dalam tujuan yang luhur dan berbicara dengan sopan.
Semoga minuman yang engkau minum bersama dan makanan makan bersama, konsep hubungan garis vertikal dan horizontal juga berlaku dalam kehidupan keluarga, agar mencapai satu tujuan luhur, yaitu keharmonisan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan bersama. Kebersamaan yaitu begitu menonjol dalam kehidupan keluarga, inti menjadi parameter ke tingkat kehidupan keluarga yang lebih besar dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Umat sedharma yang saya sayangi, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa ajaran cinta kasih adalah bersifat umum atau samana dan universal sadarana. Dalam perspektif Hindu, ajaran cinta kasih diwujudkan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal yang dikenal dengan Trihita Karana. Cinta kasih dapat diwujudkan apabila manusia secara sinergi antara perasaan, emosi, spiritual, dan sikap rasional yang dilandasi dengan ajaran Tatwam Asi. Sarwam Kalu Idam Brahman, Aham Brahman Asmi. Umat sedharma yang saya cintai, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan semua, khususnya bagi umat Hindu. Dan saya akhiri dengan parama santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.